dari Kalibata. Kalian di depan pahlawan, makam pahlawan Kalibata. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 orang. Pas saya lihat sih udah ngegeletak semua di sini. Ini ada apa ini? Nggak usah narik-narik di jalan. Cuma saya nggak terimanya kalau sampai terus diinjak, seolah-olah ada dendamnya. Maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka. Sore 11 Desember 2025, parkiran Kalibata, Jakarta Selatan seketika berubah mencekam. 2 orang debt kolektor tewas dikeroyok sejumlah orang tak dikenal. 1 korban tewas di tempat, sedangkan 1 korban lainnya tewas saat perjalanan ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit Furiasi, abang-abang senior. Abang-abang senior. Kedua korban sempat dibiarkan tergeletak di dalam salah satu tenda pedagang. Kecewa dan marah karena saudaranya tewas dihabisi, sejumlah massa kemudian mendatangi parkiran Kalibata. Mereka menuntut keadilan dan berusaha mencari pelaku pengeroyokan. Pengeroyokan brutal dialami 2 orang debt kolektor, Miklon dan Yanto, hingga meninggal dunia. Sebanyak 6 anggota Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka. Malam harinya terjadi kerusuhan di lokasi kejadian. Apa yang sebetulnya mendasari terjadinya pengeroyokan ini? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Tim Fakta hari ini berada di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, lokasi pengeroyokan yang menewaskan 2 orang mata elang atau debt kolektor pada hari Kamis 11 Desember 2025 kemarin. Kita bisa lihat kondisi terkini beberapa hari pasca kejadian, penjagaan dari Brimob masih ada di sini yang sudah dilakukan, penjagaan ini sudah dilakukan di hari pertama setelah kejadian pada hari Kamis. Kita juga bisa lihat ya kalau tenda Brimob masih terpasang di sini, kemudian juga terparkir 2 kendaraan taktis atau rantis yang sengaja dipasang di sini karena malam hari setelah kejadian pengeroyokan terjadi kerusuhan yang menyasar warung dan juga tenda-tenda PKL yang ada di sini. Nah, meskipun kondisi masih belum sepenuhnya kondusif begitu, sudah relatif aman tapi masih belum sepenuhnya kondusif karena kita bisa melihat kalau penjagaan ini masih ketat dilakukan di sini. Kita akan coba melihat ke depan pemirsa karena ini merupakan jalan yang mengarah ke lokasi pengeroyokan. Kejadian bermula di tanggal 11 Desember 2025, sekitar pukul 3:30 sore, 2 korban yang sedang mengendarai sepeda motor ini sedang berada di jalan yang tepat berada di pinggir jalan raya ini ya, persis di depan TMP Kalibata. Kemudian di putaran ini, kedua korban ini menghentikan sepeda motor yang lainnya dan tidak lama setelah itu terdapat mobil yang juga berhenti. Yang menarik kedua korban lalu membawanya masuk ke area warung ini pemirsa dan kemudian membawanya tepat di titik saya berdiri ini. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa pengeroyokan yang kemudian dilakukan oleh 6 orang yang merupakan anggota polisi. Pengeroyokan terjadi di sore hari itu. Kedua korban terluka parah seperti yang terlihat ya dalam video dan juga foto yang beredar di media sosial hingga akhirnya 2 korban ini
satunya tewas di tempat dan satu lagi dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal juga di rumah sakit tempat ia dilarikan. Untuk mengonfirmasi cerita ini, pemirsa, kita akan mencari saksi warga yang berada di sekitar sini yang mungkin mengetahui kejadian pada hari itu. Permisi, Mas. Saya Tanti dari Fakta TV One. Mas Kori mau nanya dong yang tentang pengeroyokan kemarin, itu di mana sih letak kejadiannya? Lokasinya di sini. Di mana tuh Mas persisnya? Ya di sini nih. Lokasi. Di sini. Iya. 2 korban. Iya 2 korban. Oh, kondisinya gimana saat itu? Kondisinya ya pas saya lihat sih udah ngegeletak semua di sini. Iya. Luka-luka gitu atau seperti apa? Iya luka-lukanya ya berdarah di sini doang sih. Saya nggak tahu persis soalnya saya kan dagang. Pas itu saya cuma fokus buka tenda gitu. Nggak sempat ngelihat cuma samar-samar doang tergeletak. Nah, orang-orang lain yang mengeroyok sebelumnya itu pada kemana? Oh nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Iya. Udah nggak di sini. Nggak di sini. Iya. Pas di sini cuma ditontonin doang. Oh ya? Iya. Ya nggak ditontonin sih kayak Ya pada ngeliat lah, orang pada penasaran. Terus pada udah sih buka tenda lagi. Berapa lama korban tergeletak di sini? Nggak tahu berapa lama. Yang waktu Mas datang nih, Ya itu sampai di sini korban berapa lama yang Mas lihat? Selama Mas di sini? ya nggak tahu sih, ininya saya akan mandi terus ke sini buka tenda lihat sebentar, terus buka tenda lagi, terus ada segerombolan datang. Gerombolan siapa itu Mas? Ya orang-orang kawannya kali, terus langsung dibawa. Iya. Oke, makasih Mas Korea. Iya. Setelah kejadian pengeroyokan yang terjadi pada sore harinya, nah malam hari ini terjadi kerusuhan di tempat ini. Kita bisa melihat garis kuning polisi yang masih terpasang di sini, pemirsa, bahwa pada malam hari itu terjadi kerusuhan yang disertai juga dengan pembakaran. Bahkan sampai sekarang masih ada sisanya ya. Sejumlah warung, tenda-tenda, pedagang kaki lima ini menjadi sasaran kerusuhan dengan melakukan pembakaran dan juga pengrusakan terhadap tenda-tenda atau warung-warung ini. Cukup banyak warung yang menjadi sasaran, kita bisa melihat kalau panjang sekali sampai ujung sana dan cukup parah ya kondisinya. Informasi yang kami dapatkan dari warga, massa yang berjumlah sekitar 80 sampai 100 orang ini datang sebanyak 3 kali ke lokasi kejadian. Nah, di kedatangan yang kedua dan ketiga mereka melakukan pengrusakan dan juga pembakaran baik terhadap warung, ruko maupun terhadap kendaraan. Total pemirsa ada kurang lebih sekitar 22 kios yang terdampak baik dirusak maupun dibakar. Kemudian kurang lebih ada sekitar 10 unit sepeda motor yang juga hangus dan sekitar 4 mobil yang ikut dirusak atau dibakar menjadi sasaran amukan massa. Salah satunya yang paling terdampak parah kami lihat di sepanjang ruko ini adalah salah satu bangunan yang ada di sini ya. Kita bisa lihat kalau bahkan sudah tidak tampak lagi seperti apa bangunan awalnya karena sudah habis dilalap api, hangus, terbakar, sampai sekarang juga masih ditutup dengan garis kuning polisi. Masih ada juga bekas-bekas salah satu ruko yang dibakar. Masih sama seperti yang lain, ini juga merupakan kios ya, milik pedagang yang berada di wilayah ini. Permisi Pak, selamat sore. Ya, dari mana? Saya Tanti dari Fakta TV One. Iya? Mau Bisa nanya dibantu? tentang kejadian pengeroyokan kemarin kan. Bapak pada saat itu ada di sini? Saya sedang istirahat di rumah. Ada di rumah itu ditelepon sama warung samping saya, mengatakan, Pak De itu ada yang dibunuh. Siapa? Depan warung Pak De, nggak tahu, DC kayaknya. Saya langsung ke lokasi. Pertama yang saya lakukan, pengamankan
TKP agar dijauhkan dari menjauh dari korban. Takutnya ada hal yang sifatnya harus diidentifikasi nanti kena ini orang lain. Pertama, kedua, saya langsung menghubungi pihak Polsek, Polres agar cepat diurusi. Kalau perlu korban dibawa dulu ke rumah sakit. Betul yang pertama. Saya nggak berani untuk menolong korban, itu bukan kewenangan saya sama teman-teman. Tapi masyarakat yang lewat itu cukup banyak. Kalau warga sendiri nggak berani ke lokasi, mereka melihat di belakang tembok. Saya mengamankan lokasi itu tujuannya agar tidak dijamah orang lain saat identifikasi. Yang jelas saya pegang nadinya udah nggak ada. Yang satu kritis, makanya saya nggak berani bawa korban ke ini, takutnya nanti akan ada pemeriksaan segala macam. Jadi di lokasi berseliweran ada foto saya itu. Mohon maaf teman-teman saudara kita yang saudara dari Indonesia Timur, saya sekedar mengamankan lokasi karena di situ saya sebagai koordinator lapangan, koordinator pedagang ya, dan salah sangka terhadap saya jernihkan seperti ini. Nah, untuk itu kami mewakili pedagang mengucapkan turut berduka cita ya. Mudah-mudahan almarhum segala amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Bapak. Mari. Ini ada apa ini? Nggak usah narik-narik di jalan.